of phonetics, they are acoustic, auditory, and articulatory. Yeah. So we are in linguistics, the students of literary or the students of language. We study about articulation. Yeah. We don't study acoustic or auditory because those two fields are different from ours, ya. Jadi kita fokusnya kepada fonetik artikulatory atau artikulasi. So what is articulatory phonetics? It is a production of sounds or signs. So in physiology, we learn about the speech organ, yeah, the speech organ, and we learn about how to produce the sound by our speech organ, yeah, by using our tongue, our speech organ means that we use the organ to produce the sound, such as lips, such as tongue, such as glottal, palatal, velar. Nah, ini yang harus kita kuasai di ilmu memproduksi bunyi, ya. Bunyi akan menjadi bahasa, ya. Okay, so having known about these three kinds of phonetics, we go on to the next topic, articulatory phonetics of spoken language. So what is articulatory phonetics? It is a description of speech sound. So in this topic, we learn about vocal tract, vocal speech organ, yeah. We learn about the structure of the vocal tract, yeah. How the vocal tract, how the speech organ produce the sound. So including also we learn transcription of speech sound. So we learn about the phonetic symbols, yeah, such as if we know so far the alphabetical letters, such as A, B, C, D. But for example, the letter A has many sounds, has many symbols. Yeah, so we learn about the difference between alphabet and the phonetic symbols. Yeah, this is in your monitor. You see the vocal tract anatomy. Anatomy means the picture, ya, the image, ya, of the vocal tract. Jadi inilah anatomi atau gambar dari saluran bunyi, ya, saluran bunyi. Artinya bunyi itu dikeluarkan dari mana, dari organ mana, gitu, atau diproduksi dari organ mana. Ini adalah anatominya. Kalau kita di ilmu kedokteran, anatomi itu jelas, ya, dan mereka bisa melihat langsung barang aslinya, gitu ya. Kalau di kita hanya gambar saja, nggak mungkin kita membongkar kepala kita satu-satu, ya, untuk melihat anatomi seperti ini, ya. So usually linguist cooperates with the students from the faculty of medicine, ya. Jadi antara fakultas kedokteran dan fakultas keguruan bukan keguruan, kebahasaan biasanya berhubungan dengan hal seperti ini, gitu ya. Mereka ketika membelah tengkorak, ya, disitulah difoto, ya. Jadi dari gambar tersebut kita bisa menarik kesimpulan yang mana sih organ-organ yang digunakan di dalam ilmu bahasa, khususnya untuk memproduksi suara, ya. Okay. This is measure of articulators. Articulators means that the thing or the organ that we use mostly, measure, ya, artinya yang paling utama. Jadi semua organ itu pasti berhubungan dengan yang the major ini. Jadi semua bunyi itu pasti tidak terlepas dari organ yang disebut dengan major articulators. What it is? It is a tongue. Jadi lidah itu semua bunyi pasti menggunakan lidah, yang lidahnya bergerak naik, ada yang turun, ada yang melengkung, tapi organ yang lain itu tetap selalu berpasangan dengan tongue, ya. For example, if you say the sound of b, itu kalau tanpa
tekanan dari lidah itu bunyi beh itu nggak akan keluar. Jadi tetap lidah itu akan digunakan. Jadi basic, jadi artinya root atau major. Jadi itu kita sebutkan dasar untuk menggunakan organ lain. Jadi selalu berpasangan dengan major ini, organ lain itu selalu berpasangan dengan namanya tongue untuk memproduksi berbagai bunyi atau suara, ya. Makanya lidah itu selalu ditaruh di dasar, ya. Oke. Ya, vocal tract anatomy. Jadi when we learn about phonetics, we have to know about the speech organs. So what are they? For example, as you can see on your screen, this is the vocal tract anatomy, and we see here many words. Ya, dari kata-kata ini kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia biar lebih paham, ya. Jadi lips ini kenapa pakai karena dua, ya, upper lip dan lower lip. Jadi bibir atas dan bibir bawah, ya. Dan bibir ini yang berfungsi biasanya untuk mengeluarkan bunyi stop, ya, stop sounds. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ada juga yang namanya upper dan lower teeth. Karena gigi itu ada yang atas, ada yang bawah, berpasangan juga dengan bibir, ya. Di belakang bibir ada, kalau upper lip berarti di belakangnya ada upper teeth. Kalau lower lip, di belakang lower lip ada namanya lower teeth, ya. Oke, ini yang tadi major ini disebut dengan tongue, ada blade, ada tip ujungnya. Blade ini seperti permukaan depannya, ya, namanya blade. Ini back, ya. Oke, setelah itu ada alveolar ridge. Oke. Alveolar ridge sering juga disebut dengan alveolar saja atau hard palate. Soft palate, ya. Jadi ada yang bilang soft palate bukan bagian dari alveolar ridge, tapi banyak ahli, many linguists, ya, especially who learn this anatomy, mereka mengatakan alveolar ridge, banyak yang mengatakan alveolar ridge is the same with the soft palate, ya. Kalau if you touch, ya, the alveolar ridge permukaannya ini kita akan temukan ketika kamu menggerakkan lidah kamu, persis ujung lidah itu ada di belakang gigi, tapi jangan pas kena giginya, tapi setelah gigi ada yang agak, nah itu namanya hard palate. Itu yang agak keras, guys. Itu persis di belakangnya. Tadi saya bilang bukan, ya. Ini saya pakai warna saja lah biar saya bisa nulis langsung, ya. Guys, ini alveolar ridge, ya. Ini persis pokoknya kalau kamu temukan ada yang keras persis di belakang lidah atas, bukan lidah atas, gigi atas, itu namanya alveolar ridge. Nah, setelah alveolar ridge ini namanya hard palate. Ya, saya bilang tadi, sorry. Jadi kadang-kadang yang dua ini ada orang bilang ini sama saja, gitu, ya. Sama saja alveolar ridge dengan hard palate. Karena nanti apa yang membedakan hard palate dengan soft palate? Soft palate itu kalau kamu letakkan di tengah, persis di sini, di tengah ini disebut dengan soft palate, ya. Oke. Kalau ini hard palate karena dia keras, lihat, sentuh, dia agak bergelombang, ya. Oke, ya. Pokoknya ini perlu kamu tahu karena nanti istilah-istilah ini ketika kamu mempelajari bahasa apapun pasti selalu ada namanya istilah ini, ya. Oke. Nah, di belakang soft palate ini namanya velum. Kadang-kadang disebut velar, pokoknya kata dasarnya vel, ya, velum, velar, ya. Kalau kamu sentuh setelah soft palate agak ke belakang, kalau kamu sentuh pakai lidah agak sakit memang karena kita akan paksa. Nah, itu dekat dengan anak tekak. Nah, kalau anak tekak itu disebut dengan uvula, ya.
Yang daging tumbuh itu, yang seperti daging tumbuh, bukan sebelum daging tumbuh. Yang seperti daging tumbuh itu sebenarnya uvula. Oke. Setelah ini ada epiglottis, ya. Kadang-kadang orang masih bingung ya, saya juga kadang-kadang. Nah, glottis dengan epiglottis apa sih, Sir? Nah, sebenarnya kalau epiglottis ini adalah jaringan yang nanti akan ketika kita kalau makan, ya, ketika kita makan, kita kan nggak bisa mengeluarkan bunyi ya. Makan itu, biar makanan itu tidak masuk ke sudah diatur Tuhan itu sebenarnya ke otomatisannya ya. Ketika kita makan biar nggak masuk makanan itu ke vocal cord ya, adalah diciptakan Tuhan namanya epiglottis seperti katup penutup ya. Jadi tidak ketika kita makan itu makanan itu tidak mengganggu bunyi suara kita yang kita keluarkan. Makanya kalau orang dulu bilang ketika makan itu fokus makan, jangan sambil ngobrol gitu ya. Oke, ketika kita melihat gambar seperti ini mungkin masih bayang-bayangan ya. Tapi yang perlu kamu tahu ada namanya epiglottis dan glottis. Nah, yang disebut dengan glottis ini adalah ini. Jadi ini adalah pita suara kiri dan kanan, pitanya ya. Yang nanti kalau ada terbuka dan tertutup tergantung voice dan voiceless ya. Kalau voice dia pasti untuk bergema, dia pasti pita suaranya itu agak menutup ya. Ketika terbuka itu namanya voiceless. Nah, ini celahnya inilah yang disebut dengan glottis. Nah, celah ini kalau lagi bersuara epiglottisnya kebuka. Tapi kalau nggak bersuara epiglottisnya tertutup. Nah, seperti itulah. Bisalah kamu bayangkan ya. Oke, yang disebut dengan vocal folds ya ini. Ya seperti ada namanya folds lipatan atau seperti batu lah istilahnya, daging juga di ini. Ini yang sumber kita bilang inilah yang menutup dan membuka ya, artinya mengeluarkan suara ya. Inilah dengungannya berbuah atau dihasilkan dari sini, namanya juga vokal ya. Atau kadang-kadang kita yang keluar itu vokal tapi untuk mengeluarkannya itu folds lipatannya ya. Oke, laring itu adalah bagian belakang tenggorokan, itu disebut dengan pangkal tenggorokan ya, pangkal tenggorokan. Oke, tapi yang sering nanti kita dalam membahas fonetik ini yang kita gunakan ini alveolar ridge, hard palate, velar, uvula, lips, and teeth ya. Oke. Jadi ini yang sering kita gunakan bagian dalamnya yang persis di dalam mulut ya. Tapi sumber getarannya itu ada dari sini gitu ya. Tapi gesekannya ya dari atas sini gitu. Jadi kalau kita bisa bayangkan suara itu muncul getarannya muncul dari sini, terus di sini ada gesekan ya, baru muncullah bunyi keluar dari mulut. Seperti itu adik-adik ya. Jadi secara gambaran umumnya seperti itu. Saya lanjut. Yeah, these are the major structures, means that I tell you just now. When we learn about phonetics, especially we learn about the vocal tract. These are the terms that we have to know. Jadi yang tadi lips, ya, dua bibir, and then we use also our teeth to produce the sound. We use also alveolar ridge. We use hard palate. Bahasa kata sifatnya ini ya. Kalau ini nounnya, inilah kata sifatnya ya. Biasanya di bahasa Inggris kata sifat berakhiran o ya, or ya. Labial, dental, alveolar, palatal, velar, nasal, laryngeal atau kita sebut laring ya, and glossal. Ya, jadi ini sama saja. Jadi glottis adalah nounnya atau bendanya yang bersifatnya, pokoknya bunyi tersebut bersifat
dihasilkan dari benda glotis ya, berarti bersifat glottal. Bunyi tersebut bersifat dengungan ya, berarti nasal ya. Bunyi tersebut yang digunakan atau berasal dari gigi yang digerakkan, berarti dental ya, seperti itu. Jadi hal ini bisa kita bedakan nanti ketika ada al berarti sifatnya ya, asalnya dari benda mana ya ini. Tapi yang sering kamu temukan nanti ini karena kata sifat ini dihubungkan dengan kata bendanya. Labial, contohnya gini, bunyi yang menggunakan dua bibir berarti labial sounds ya. Bunyi yang menggunakan gigi dental sounds. Nah, jadi sifatnya yang sering kita temukan nanti di buku karena ada kata benda setelah ini gitu ya. Oke. Phonetic description. So what is phonetic description? When we learn about phonetic acoustic articulatory phonetic ya, dari artikulasi itulah ada deskripsi, namanya juga deskripsi berarti keterangan ya, keterangan. Dari deskripsi inilah kita nanti bisa melihat manner ya, manner itu berarti cara, gesekan yang menghasilkan bunyi tersebut, dan place berarti artikulatornya. Jadi ada dua hal yang nanti kalian harus bedakan, ada manner of articulation dan place of articulation. Ada place, manner. Manner ini adalah yang disebut dengan gesekan yang menghasilkan bunyi, gerakannya berasal dari gerakannya seperti apa? Apakah dia stop ya? Stop itu berhenti. Apakah dia ada gesekan frikatif? Ya, apakah dia gabungan gesekan afrikatif? Ya, jadi seperti itu. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini disebut dengan manner, cara. Kalau kamu dulu yang sering ke restoran, ada namanya table manner. Bagaimana cara kamu bersikap di saat makan di meja, ya, table manner. Nah, ini bagaimana cara bunyi tersebut keluar, dan alat atau tempatnya, organnya menggunakan apa. Nah, jadi bedakan antara manner of articulation dan place of articulation. Oke, kalau berhubungan dengan laring tadi, pangkal tenggorokan atau disebut dengan ya batang tenggorokan, pangkal suara. Ini nanti menghasilkan dua bunyi yang disebut dengan voice dan voiceless. Ada yang bergema, ada yang tidak bergema. Khususnya tadi ketika kita menemukan vocal cord. Vocal cord-nya ini terbuka atau tertutup, ya. Jadi ada dua, voice dan voiceless. Ya teman-teman, in this phonetic transcription you will find more than, pokoknya kalau alfabet secara abjad itu kan ada berapa? 36, A, B, C, D, E, F, G, berapa itu? Tapi when we learn about phonetics, there are more than, berapa? 27? Siapa tadi yang ngomong? 27 ya? Kalau abjad? 26, iya. But when you see the phonetic symbols itu more than hampir 100-an. Karena satu alfabet saja A, ya, A, ya, itu bunyinya beda-beda. Satu letter A, ya, simbol bunyi A, ya, itu bunyinya beda-beda gitu. Nah, bunyinya itu yang nanti kita transcript menjadi simbol. Makanya disebut di sini ada simbol yang simbol seperti ini contohnya, ya, P, ya. Ketika dijelaskan, inilah description-nya, inilah simbolnya, ya. Jadi phonetic transcription, ya. Different system of phonetic transcription. Nah, kita mempelajari nanti IPA, International Phonetic Association, yang mengeluarkan nanti International Phonetic Alphabetical, ya, seperti itu, ya. Ada abjad A tadi 30 berapa itu? 26,
ada juga nanti phonetic symbolsnya lebih dari situ. Ya, mereka lah yang mengatur, International Phonetic Association. Ya, oke. Value, fungsinya apa sih transkripsi fonetik ini? Apa sih, kenapa harus dijelaskan dan kenapa harus ada itunya? Karena kalau kita melihat, when we see the alphabet, ya, we don't know the transcription. Kalau kita hanya melihat lambang alfabetnya, we don't know the description, how we use the sound, ya. What organ do we use? Organ mana yang kita gunakan? And then bagaimana simbolnya? What is the difference between, for example, A in the word apple dengan A di kata man, ya, M-A-N. Nah, what is the difference between those two those one alphabet but different sounds? Bagaimana kita membedakannya? Makanya perlu transcription and symbols. Karena satu simbol kalau di fonetik itu lebih mengerucut. Kalau alfabet A contohnya, ini satu simbol tapi masih ada bunyi-bunyi yang berbeda ketika huruf ini digunakan dengan huruf lain atau dipasangkan dengan huruf lain, huruf lainnya, ya. Tapi kalau di fonetik simbol ini yang lebih khususnya, ya, atau bagian yang terkecil, simbol yang terkecil dari suara. Jadi satu simbol memang satu suara. Ya, contohnya beda dengan ya. Ya, beda dengan atau or. Ya. Jadi beda-beda, ya. Ada yang jadi ini satu simbol tapi bunyinya beda-beda, gitu ya. Tapi kalau di bahasa di phonetic transcription ini kita ibaratkan satu one symbol, ya, one bunyi. Contohnya simbol A, ya ini memang A bunyinya. Jadi satu simbol, satu bunyi, gitu ya. Jadi memang dia lebih sudah diperkecil lagi dari alfabet, ya. Many language lack of writing system. Jadi kenapa IPA tadi, International Phonetic Association ini muncul? Karena mereka menjelaskan bahwasanya simbol ini, simbol fonetik ini bisa digunakan untuk mempelajari bahasa asing selain bahasa Inggris, ya. Jadi misalkan kalau kita menjelaskan bahasa Indonesia, contohnya orang bule mau tahu bagaimana kita mengucapkan ini sepi, ya. Jadi kita bisa tulis bukan se. Kalau se nanti jadi ini sepi. Nah, karena di sini di kita ini, ya, di kita i-nya itu panjang, bukan sepi, ya, tapi sepi agak panjang, berarti i-nya simbolnya ini yang ada titik 2 seperti ini. Jadi orang Inggris kalau kita tulis seperti ini, mereka pasti akan mengusilkan bunyi yang seperti bahasa Indonesia, sepi, ya, bukan sepi, nah gitu, ya. Makanya mereka kadang-kadang bilang, ada yang bilang sepi. Mereka kadang-kadang kebanyakan orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia, mereka semuanya tidak menggunakan puppet yang tadi mereka mengatakan ini semuanya sepi. Mau ke mana? Seperti orang Batak pada umumnya yang baru belajar bahasa Indonesia, komputer harusnya kan komputer, ya. Jadi inilah ketika orang Batak mempelajari ini juga, dia nggak bilang lagi oh ini komputer, ya, bukan komputer, ya. Jadi semua simbol ini digunakan oleh bahasa lainnya, ya. Jadi when we learn
contohnya meskipun simbolnya ini ya, saya bilang ini ya ini ya. Misalkan saya biasanya, saya ingat banget nih. Seperti ini kayaknya ya. Gunawan. Ya, meskipun ini bahasa Jepang ya, dia pakai hiragana, tapi orang Inggris akan bisa atau orang Indonesia akan bisa mengucapkan ini ketika orang Jepangnya yang sudah mempelajari simbol fonetik, dia menuliskan ini. Sorry adik-adik. Dia menuliskan seperti ini, sorry ya. Kok ini kesini sih? Ya maaf ya. Kok start annotation sih? Apa yang salah ini? Sorry. You can allow others to edit. Ada yang mau coba ini? Kok jadi ada yang kalian tekan-tekan di situ, adik-adik? Ada yang nekan-nekan di situ? Kok muncul ini? Halo? Masih dengar saya kah, adik-adik? Masih dengar, Sir. Yes, sir. Iya. Ini kok jadi begini ya? Masih, sir. Apa yang terlihat di layar kalian? Value of phonetic itu enggak? Yes, sir. Yes, sir. Oh, ya berarti thank you. Berarti masih Yes, di sir. sini. Di laptop saya yang bermasalah. Sorry. Ya. Text. Note. Hancur. Sorry ya. Inilah kalau saya jarang pakai ini ya. Saya baru belajar juga ini pakai tadi ini. Nanti nggak selesai dong kita. And show. Sebentar ya, saya balik lagi deh. Discard. Laptop saya nih nge-lag nih. Astaga. Back. Gini saja lah. Tadi saya tulis seperti ini ya. Misalkan ini tulisannya hiragana ya. Jadi pakai simbol fonetik itu orang bahasa apapun bisa menyebutkan nanti, mereka pun nggak, meskipun mereka nggak tahu artinya ya. Nah, bisa saya tuliskan ini biar semua orang yang tahu simbol bunyi juga paham mengatakan ini. Ketika saya tulis ini, tulisannya adalah G. Sorry, sir, tulisannya nggak nampak. Masa? Iya. Tulisannya nggak nampak? Ada, sir. Di saya ada sih. Ada ya? Kok yang Sir. lain enggak? Yang ada tulisan gu-nya tadi terakhir ada enggak? Ada, sir. Di bawah tulisan writing system. Iya. Kalian yang lain nggak lihat ya? Saya perbesar kelihatan, gini. Jelas, sir. Iya, jelas ya. Apa yang salah ya ini ya, adik-adik? Kalau saya ini nggak bisa juga. Sebentar ya. Keep. Discard. Saya escape juga nggak bisa loh adik-adik. With my computer. Apa karena saya ngajarnya dari pagi, kepanasan kali laptopnya ya?
Sebentar ya, wait a minute. Oke, sir. Harusnya saya ini kali ya. Bentar ya, Ctrl Alt. Yes, manager. Tidak pernah ya. Diatur tuh. Belajar. Datang. Komang. Foto lu. Jadi jalan-jalan ya, Cir. Jadi jalan-jalan kan. Pakai suara. Nah. Sorry, sir, suaranya di mute. Halo. Cek. Ya, sir. Terdengar. Ya udah. Sorry ya. Ini laptopnya kepanasan kayaknya. Saya share screen lagi, tanggung ya. Oke, tadi sampai sini ya kita ya. Sampai value ya. Betul? Yes, sir. Betul, sir. Ya. Jadi ada saya buatkan contoh gini ya. Kenapa ini perlu? Saya tunjukkan dulu ininya. Inilah simbol-simbolnya, teman-teman. Simbol. Nah, inilah simbol yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi simbol vowel aja banyak. Dari vokal 5 huruf vokal. Dari 5 huruf vokal ini memproduksi beberapa bunyi nih. Banyak ya. More than 20. Ada 30 ya. Ya, ada I, ya, I, ya. Jadi ada yang American, ada yang British. When you learn British and American, ini simbolnya. Tapi sama saja sebenarnya. Bedanya hanya kalau di bunyi British itu sebenarnya kayak misalkan lihat nih di British kenapa ini ada titik 2 seperti ini. Khususnya dari di bagian yang ada bunyi R-nya. Mereka itu R-nya nggak jelas. Di sini cuma ya, higher. Kalau di American higher. Oke. Her, ya. Ini her. Kalau di British itu her. Kalau di American her. R-nya jelas, ya. Nah, ini. Jadi fungsi ini ya, yang tadi fonetik simbol ini fungsinya saya balik lagi ke sini, saya perbesar. Jadi tadi fungsinya ini kita mempelajari bahasa asing lain pun nanti gampang. Jadi many language is like writing system, ya. Jadi bunyi yang tadi yang disebut dengan like writing system itu merujuk kepada bahasa-bahasa seperti bahasa China, Japan,
Arabic itu kan bahasanya pakai ini ya, simbol-simbol ya. Simbol yang seperti kaligrafi gitu loh. Tapi ketika orang asing yang bingung bagaimana mengucapkannya, mengucapkan simbol tersebut, kita perlulah orang yang punya bahasa tersebut yang mengetahui phonetic transcription. Contohnya tadi yang saya bilang bahasa Indonesia, contohnya sembab. Ya, kita kan ini. Bagaimana orang bule menyebutkan ini nanti? Dia bilang sembab atau seembab. Bisa aja dia sembab. Ya, kan di ini lagi ada beb. Sedangkan di kita kan ini bunyinya tidak ditekankan, be ini kan sembab. Nah, jadi ketika kamu mengajari mereka ini bunyinya seperti ini. Sem. Nah, sem bab. Ya. Jadi berarti 2 silabel ya, 2 silabel sem bab. Babnya juga bukan bab tapi ba. Ba. Ya. Bedakan dengan up ya. Atau kalau memang kamu mau memperjelas A-nya bisa aja kamu bilang ini yang A ya, sebab. Tapi kita kan bukan mau bunyinya ini kan sebab, bukan ya. Tapi sebab P-nya itu mati, tidak lepas gitu, sebab bukan, tapi sebab. Nah, kita buatlah seperti ini. Ya. Nah, jadi itulah fungsinya. Jadi orang bule atau orang asing, foreigners ya. Mereka nggak suka disebut bule ya sekarang ya. Foreigners aja, sembab. Gitu ya. Jadi bukan mereka bilang ini sembab atau sembab ya, apalagi orang Jepang itu susah banget. Nah, ketika kita tulis seperti ini, mereka akan tahu. Orang Inggris, orang Prancis, orang Norwegia mengatakan ini ketika mereka melihat simbol ini semuanya sama. Ya, semuanya sama. Karena simbol bunyinya mereka sudah tahu seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, gunawan. Nah, kamu nanti bisa mengucapkan ini ketika kamu belum tahu bahasa Jepang atau hiragana atau katakana atau kanji ya. Kamu nggak akan tahu ini bagaimana cara mengucapnya ketika kamu belum diajari cara ucapnya yang betul. Berarti ini ucapnya adalah gu, ya, gu, na, a, berarti saya tulis aja a. Mereka itu wah tetap wah ya, gunawan. Ya, gunawan. Oh, ini gunawan. Ya. Oke, jadi seperti itu adik-adik. Ini contohnya kanji nih. Ya. Hino. Berarti gimana terus hi, i panjang apa pendek? Hino. Berarti pendek aja ya. Hino. Nah, ngomongnya ini hino. Jadi inilah lambang bunyi inilah yang memang mempersatukan atau buat kita gampang pelajari bahasa asing. Makanya kamu tidak sia-sia mempelajari ini ya, mudah-mudahan. Oke, nah saya lanjut. Jadi preparing and transcription. Jadi untuk mengetahui tadi bagaimana kita transcribe, berarti kita harus tahu dulu sounds-nya, bunyinya kita harus tahu dulu. And then dari sounds yang tadi, misalkan kamu mendengar bunyi pin. Oh, pin. Berarti p, i, n, pin. Ya. Kalau kamu bilang pin, panjang. Oh, itu i-nya panjang berarti i. Ya, bukan pin. Nah, ketika ditulis hurufnya ini hurufnya lambang bunyinya seperti ini. Siapa yang berisik itu?
colek. Ya, adik-adik. Jadi seperti itu. Jadi this is the function of why ya we learn phonetic transcription. Nah, nanti selanjutnya kita akan pelajari lebih spesifik place of articulation, manner of articulation. Yang saya sebutkan tadi place adalah artikulatornya, manner adalah the way we produce the sound. Gesekannya seperti apa? Ya, apakah dia meletup? Apakah dia geseran? Ya, ada gesekan, ada yang geseran. Ya, apakah dia semi? Ya, oke. Apakah dia approximate? Ya, jadi banyak nanti. Ya, kalau place-nya, apakah dia menggunakan dua bibir? Apakah dia menggunakan palatal? Apakah dia menggunakan velar? Apakah dia menggunakan soft palates? Apakah dia menggunakan alveolar ridge? Ya, itulah place. Oke, tadi ini sama saja. Tadi yang saya bilang sudah saya jelaskan, inilah kata sifatnya labial dental ya, lab, lip, dan dental ya, interdental antar ya, alveolar ya, alveolar ridge itu yang pas di belakang gigi atas, palatal palate lagi atas mulut, velar yang dekat dengan anak tekak, glottal itu tenggorokan ya, seperti itu. Ini adalah gambarnya adik-adik. Jadi dental berarti suara yang berhubungan dengan yang menggunakan dua bagian gigi atas dan gigi bawah ya. Contohnya itu apa? Gigi atas dan gigi bawah. Bukan gigi aja, contohnya te. Kalau te juga gigi atas dan gigi bawah ya, mengikat bibir, ujung bibirnya. Te. Ya, itu berarti labiodental, dua bibir dental. Labiodental berarti lips and dental ya, antara gigi dan contohnya kamu tadi yang coba labial lips dental gigi. Coba kamu bunyikan bunyi ya, lips. Oh ya, lips seperti bunyi dan ya. Jadi kamu kalau mengucapkan bunyi berarti gigi atas dan bibir bawah. Ya, sedangkan kalau kamu mengucapkan bunyi sama aja. Cuman yang satu voice, yang satu voiceless, ya. Bilabial dua bibir, contohnya m, ya. Alveolar ridge, ya, seperti kamu bilang ya. Mother, ya, that, ya. Post alveolar ini yang post alveolar yang disebut dengan hard palate, palatal soft palate ya. Hard palate ya agak keras itu ketika kamu mengucapkan bunyi c. Ini lambang bunyinya ya, c yang diawali dengan ch, church, itulah post alveolar. Palatal itu g ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi adik-adik, inilah yang disebut dengan glottal yang mengeluarkan bunyi dan ke sini. Disinilah dia bunyi itu digesek-gesek lah hasilnya ya. Makanya dia disebut dengan artikulator. Oke, nah kita lebih lanjut juga nanti akan mempelajari lebih khusus lagi consonant, jenis-jenis consonant sounds dan lambang bunyinya, dan juga jenis-jenis vowels dan lambang bunyinya. Saya tunjukkan sebentar tadi ya, phonetic symbolsnya ya. Oke, contohnya letter A saja bunyinya bisa E, bisa E, bisa ya, bisa no sounds ya. Bisa, kalau A bukan no sounds, E yang bukan no sounds nanti ya. Nggak ada silence A, silence I baru ada. Bisa ini I nanti ya, ada beberapa hal. Atau dia kalau ketemu dengan R bunyinya tetap A ya. Car, mart ya. Bisa juga nanti bunyinya jadi A. Contohnya kalau kita menemukan ada yang silence I di belakang, mate, teman,
A ini kan bunyinya jadi A. Ya, jadi banyak dari satu huruf bunyi atau phonetic symbolsnya nanti muncul banyak. Oke, kalau berhubungan dengan occlusion atau obstruction atau bagaimana bunyi tersebut terhambat, ya. Terhambat karena apa? Apakah dia meletup, stop? Apakah dia geseran atau gesekan? Ada nanti frikatif dan afrikatif. Ya. Ya. Saya lanjut, ada approximant. Approximant itu seperti hampir dua organ bicara bertemu tapi mengeluarkan bunyi tidak ada dengungan, no pressure, tidak ada plosive di situ, tetapi ada semi vowel yang keluar. Contohnya iya, gitu ya. Jadi liquids, ya, seperti ada dia lambaian, ya, liquid, serongan, ya, ketika ada serongan atau lambaian muncul dua bunyi vokal atau tiga bunyi vokal yang nanti kita sebut menjadi diftong dan triftong. Oke, frikatif. Nah, jadi frikatif itu nanti ada se, ya, disebut dengan bunyi gesekan. Nah, kalau bunyi gesekan nanti ada j, ya, seperti church, badge, ya. Itu dia ada gesekan di situ. Nah, ada stop sounds, ya. Stop itu nanti bunyinya itu meletup, ya, seperti itu. Oke. Ya, ini yang tadi approximant, ya. Iya, kan ada bunyi dan ya, semi dia. Oke, ini tidak perlu. Nasal itu, ya, kalau nasal itu namanya nasal berarti berhubungan dengan lubang hidung, ya. Nasal ada bunyi kita bilang itu sengau, ya. Oral itu yang bunyi biasa, yang keluar dari mulut saja tanpa menggunakan bunyi dari lubang hidung. Oke, ini juga sudah kita bahas. Ya, place, frikatif. Ya, itu saja. Ini saya ambil tadi biar kamu lebih paham, ya. Saya tunjukkan ini yang terakhir. Jadi ada nanti ini yang lebih tepatnya, ya. Nah, di sini adik-adik yang saya bilang tadi, glottis ini adalah celah ini. Ya. Nah, epiglottis ini adalah katup penutupnya. Katup penutupnya ditutup. Tapi celah pita suara disebut dengan glottis. Ya, biar saya tadi ambil gambarnya biar kamu lihat. Jadi glottis celah pita suara, epiglottis katup penutup pangkal tenggorokan. Kenapa saya buatkan ini? Karena kadang-kadang kalian juga nggak cari tahu. Makanya saya bilang saya jelaskanlah biar lebih paham mereka. Ini juga, ya, saya ambil. Jadi artinya kalau kita lihat adik-adik, jadi ini, ya, disebut dengan trakea ini, ya. Trakea inilah yang menyalurkan udara ke paru-paru. Ya. Jadi trakea ini ada di sini namanya epiglottis yang nanti mengatup atau menutup dan membuka biar suara udaranya tertransfer ke paru-paru, gitu, ya. Oke, epiglottis ini juga yang mengatur nanti ketika makanan mau masuk ke saluran makanan, ini akan tertutup otomatis. Nah, di tengah ini pangkal tenggorokan ini ada namanya laring, ya. Laring itu disebut dengan pangkal tenggorokan. Apa namanya? Bukan laring. Ya, maaf. Pangkal tenggorokan disebut dengan laring. Kalau epiglottis inilah, di sinilah yang nanti ada vocal cord, ya, di sini. Yang ada tadi glottis, vocal cord di sini, di dalam ini. Oke. Nah, jadi ini biar kalian tahu apa bedanya saluran pernapasan dan saluran makanan, ya. Mungkin kalian gak banyak yang tahu, tapi kalian perlu pahami. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu karena di sini suasananya lagi nggak bagus.
Saya akan sudah stop share ya? Sudah ya? Sudah, Sir. Oke. Jangan lupa terus ya kalian, kalau saya jelaskan begini capek-capek nanti kalian lupa lagi. Yang penting jangan nanti kalian, aduh, apa sih yang saya pelajari semester ini gitu loh. Saya berharap sih adalah yang kalian dapatkan ya. Sedikit dari awal saya bilang sedikit, saya juga nggak suka menjelaskan yang begini-begini, tapi mau nggak mau. Tapi yang ketika kita nanti mempelajari fonetik simbolsnya, saya harapkan kalian harus pahami ya. Itu sangat berguna bagi kalian karena saya sudah mengalaminya. Ketika saya bertemu dengan orang Prancis, orang Jerman, mereka bisa belajar bahasa kita juga. Kalau kita tahu simbol-simbol itu gampang kita tulis. Oh gini loh cara ngomongnya kata ini. Mereka suka ya. Oke, thank you so much ladies and gentlemen. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Sampai sekian dulu. Buka kameranya. I want to take a screenshot please. Yang bisa buka kamera silakan dibuka kameranya. Di tempat kalian hujan nggak? Sini hujan. Kalau udah muka saya berminyak seperti ini, udah dari pagi saya banyak berpikir. Thank you adik-adik, saya ambil foto tangkapan layar ya. I count into 3, 1, 2, 3, go. I will share this into our group phonology. You can take it if you want to. But if you don't want it, just leave it be. Gampang ya. Oke adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Ketimbang kalian senyum-senyum di situ, saya nggak tahu maknanya apa, mending kita senyum-senyum sama orang di dekat kita saja ya. Kalau secara virtual kan nggak jelas senyumnya senyum apa nih. Ngeledek apa senyum kelaparan. Oke, sebelum kita akhiri, let me I myself will lead our closing prayer. Let us pray. Thank you, Jesus, for being with us in every seconds of our life. You have blessed us in our journey of life. You have blessed all our time in doing our daily activities, and please also bless us eternally. And our siblings, our parents, and our friends, wherever they are, please bless them also so that we can meet each other in a good occasion later. In Jesus Christ we pray. Amen. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di lain waktu. Bye. Thank you, sir. Have a nice day. Bye. Good afternoon.